Selamat pagi, salam olahraga. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang permainan kasti. Namun sebelumnya kita mensyukuri atas segala berkat kasih Tuhan yang telah membimbing dan memelihara kita hingga saat ini. Marilah anak-anakku sekalian kita berdoa, dan Pak berdoa dari sekolah, anak-anak berdoa dari rumah masing-masing. Kita siap diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyelenggaraan hidup dan kehidupan bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur bahwa kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran kedua ini tentang permainan kasti. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa bersama anak-anakku di rumah mereka masing-masing, agar mereka boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melihat tentang permainan kasti. Hal yang pertama kita akan bicara tentang kombinasi kompetensi dasar 3.2, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. 4.2, mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Adapun indikator yang hendak kita capai dalam pertemuan kita ini yaitu 3.2.1, menjelaskan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Yang kedua, 3.2.2, menjelaskan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Indikator keterampilan 4.2.1, mempraktekkan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. 4.2.2, mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah mengakhiri pertemuan kita ini, yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh dengan metode penjelasan dan peragaan gerak dalam video, siswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Yang kedua, menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. 3. Siswa dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Dan 4. Siswa dapat mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Kita akan lihat yang pertama tentang gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Pada pembelajaran pertama tentang permainan sepak bola, Pak sudah menjelaskan bahwa lokomotor adalah gerak berpindah tempat, gerakan-gerakan berpindah tempat seperti jalan, lari, lompat, dan loncat. Yang kedua, gerak non-lokomotor. Itu pun sudah dijelaskan bahwa gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Contoh
meliuk, menarik, meliukkan badan, membungkuk, dan seterusnya. Yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Berbicara bola kasti berarti manipulatifnya adalah memegang bola, memegang tongkat, atau alat pemukul disebut stick. Yang berikut adalah contoh gerak lokomotor dalam permainan bola kasti khususnya. Namun Pak sudah jelaskan bahwa baik itu permainan tradisional maupun permainan-permainan bola besar, bola kecil, semua unsur gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif selalu melekat dalam setiap jenis permainan. Di sini anak-anak melihat tayangan gambar gerak berjalan dan berlari. Jadi ketika kita berjalan atau berlari ke kios, anak-anak biasa ke kios atau bermain bersama teman-teman di halaman rumah, di lingkungan tempat tinggal anak-anak, tentunya anak-anak menempuh dengan gerakan-gerakan berjalan dan berlari. Di sini gambar yang berikut adalah gerak melompat, dan tentunya anak-anak di mana gerak melompat itu adalah gerak yang dilakukan dengan tumpuan satu kaki, sedangkan gerak meloncat adalah tumpuannya dua kaki. Contoh gerak non lokomotor di sini anak-anak memperhatikan gerak nomor 1, berdiri sikap siap, gerak 2, posisi tangan di pinggang, gerak gambar ketiga, meliukkan badan, gambar ke-5, menarik tangan, 6, membungkuk, dan 7, 8, 9 anak-anak memperhatikannya baik-baik. Jadi semua gerak ini 1 sampai 9 gerakan itu tetap di tempat, tidak berpindah tempat. Itu yang dinamakan gerak non lokomotor. Yang berikut adalah gerak manipulatif. Tentunya kita berbicara tentang permainan kasti, maka gambar atau gerak manipulatif dalam permainan bola kasti yang pertama adalah memegang bola kasti. Yang kedua adalah memegang tongkat atau stick. Bagaimana kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti? Anak-anak memperhatikan di sini, ini adalah gerak lokomotor dalam permainan bola kasti, yaitu memegang bola, melempar, dan mengayunkan kaki ke depan. Jadi memegang bola dan melempar adalah gerak lokomotor. Mengapa? Karena pada saat memegang bola, ketika melempar, kaki yang di belakang diayunkan ke depan atau dilangkahkan ke depan. Itu adalah contoh kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Ya, di sini Pak tadi sudah jelaskan bahwa berjalan dan melempar bola. Jadi berjalan, kemudian mengambil bola atau menangkap bola yang diberi teman, kemudian dia melempar. Itu adalah kombinasi gerak lokomotor dalam permainan kasti. Di sini anak-anak juga memperhatikan gambar berikut adalah gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Anak-anak mengamatinya. Berdiri sikap siap atau kaki ditekuk sedikit, tangan diangkat, itu adalah posisi gerak non lokomotor. Demikian juga ini membungkuk dan ini jongkok. Ini adalah gerakan-gerakan non lokomotor dikombinasikan dengan gerak menangkap bola. Gerak menangkap bola ini setelah bola ditangkap, maka itu dinamakan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Gerak gambar yang berikut anak-anak memperhatikan gerak non lokomotor, berdiri, salah satu kaki di depan memegang tongkat. Ya,
ini gerak sejajar, salah satu kaki ke depan, membungkuk, berdiri tegap, itu adalah gerak non-lokomotor. Kombinasinya mana? Yaitu memegang stick atau alat pemukul. Demikian juga gambar yang kedua. Ya, anak-anak, tentunya Pak berharap anak-anak pahami dulu apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non-lokomotor, dan apa itu gerak manipulatif. Ya, ini tadi menangkap bola dan memukul bola. Nah, pada pertemuan-pertemuan pada kelas 4, anak-anak masih kelas 4 atau di halaman atau di lingkungan tempat tinggal anak-anak, waktu pembelajaran normal, anak-anak tentunya sering atau melihat permainan atau cara bermain atau aturan-aturan dalam permainan bola kasti. Dalam pertemuan ini pun Pak akan memberikan sedikit penjelasan tentang aturan permainan bola kasti. Yang pertama, jumlah pemain dalam permainan bola kasti adalah 12 orang. Dan dari 12 orang itu salah satu menjadi kapten regu, dan setiap pemain harus dan wajib menggunakan nomor dada 1 sampai 12. Yang berikut adalah waktu permainan. Waktu permainan dalam permainan bola kasti ada 2 babak, dan tiap-tiap babak itu berkisar antara 20 sampai 30 menit. Dan di antara waktu 2 babak tersebut ada waktu istirahat, dan waktu istirahat pun 15 menit. Dalam permainan kasti pun ada pemimpin dalam permainan, yaitu disebut wasit. Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Regu pemukul. Setiap pemain berhak memukul 1 kali. Ya, jadi setiap anak ketika giliran memukul, dia hak memukul cuma sekali. Dan 3 kali memukul apabila nomor urut yang terakhir atau giliran terakhir memukul, dia berhak memukul 3 kali. Yang berikut, setelah memukul, alat pemukul itu harus diletakkan kembali pada kotaknya. Dan kalaupun dia tidak meletakkan kembali di dalam kotak, maka dia tidak berhak mendapatkan nilai, kecuali dia kembali dan meletakkannya pada kotak pemukul atau ruang pemukul. Di kelas 4 Pak sudah jelaskan tentang lapangan permainan, alat permainan bola kasti. Jadi di sini Pak hanya memberikan tentang peraturan permainan bola kasti. Yang berikut, pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampaui garis pukul, tidak jatuh di ruang bebas atau mengenai tangan sendiri, ya. Jadi ketika kita pukul bola melambung bagus, itu yang dinamakan pukulan yang benar. Bagaimana dengan regu penjaga? Regu penjaga bertugas mematikan lawan dengan cara melempar bola ke pemukul. Jadi ketika kita pukul bola itu baik, kita lari menuju ke tiang hinggap 1, ya. Tugasnya kita lari hinggap atau singgah di tiang 1, tiang 2, tiang 3, dan kembali ke regu atau kembali ke ruang bebas. Tugasnya penjaga adalah mematikan dengan cara melempar. Jadi kalau kita kurang lincah, kurang terampil, maka akan kena lempar. Yang kedua, jika membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. Jadi jika ruang bebas kita itu kosong,
maka regu lawan atau regu penjaga bisa lari menempati ruang yang kosong atau ruang bebas tersebut dan bola itu dikatakan mati. Pelambung bertugas. Jadi regu penjaga itu di samping dia menjaga, dia juga ada pelambung dan penjaga belakang. Ya, yang pertama adalah pelambung. Tugasnya adalah melambungkan bola sesuai dengan permintaan. Jadi biasanya kalau kita memegang stick, tangan satu rentang, itu tangan ini yang tugasnya untuk meminta bola. Maka pelambung itu harus memberi bola sesuai dengan permintaan kita. Jika bola dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh tidak memukul bola. Jadi ketika yang kita minta bola tidak sesuai, jangan mengayun dan memukul. Ya, jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul dapat berlari bebas. Kemana? Yaitu ke tiang penolong. Ya. Yang berikut bagaimana pergantian tempat. Jadi pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi apabila salah seorang terkena lempar bola. Jadi ketika kita lari, ditangkap dan dilempar, maka itu dinyatakan mati. Dan regu penjaga itu akan berlari menuju ke ruang bebas. Di sana kita pun demikian, jangan setelah dilempar kita menunggu, tetapi kita berusaha untuk mengejar dan menangkap bola. Jadi dalam proses kegiatan permainan itu akan terjadi yang namanya gerak lokomotor, yaitu berlari, melompat, dan menghindar, selinding, dan seterusnya untuk menghindar dari lemparan. Sedangkan gerak non lokomotor yaitu kita berdiri tenang, siap untuk menangkap bola, memukul bola, dan seterusnya. Jadi sekali lagi pergantian tempat itu terjadi apabila salah seorang terkena lemparan bola. Yang kedua, bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi ketika kita pukul, pertama dia tangkap, kedua dan ketiga, tingkat 3 kali dia, maka terjadilah pergantian tempat. Yang berikut, selain kedua hal tersebut, ada juga alat pemukul lepas. Jadi begitu tek, tidak pegang kuat, alat pemukul terlepas, maka itu juga terjadilah pergantian tempat. Bagaimana cara mendapatkan nilai? Ya, cara mendapatkan nilai jika pemain berhasil memukul kemudian lari ke perhentian 1, 2, 3 menuju ke ruang bebas, maka ia mendapat bola 1 atau nilai 1. Yang kedua, jika dia memukul bolanya sendiri, dia lari berkeliling tiang 1, tiang 2, tiang 3 kembali ke ruang bebas, maka dia memperoleh nilai 2. Jadi ada perbedaan. Jika nilai 1 itu bola bukan bola sendiri. Paham ya? Dipukul oleh teman baru Anda berlari menuju ke ruang bebas, itu mendapat nilai 1. Sedangkan mendapat nilai 2 apabila bolamu sendiri, Anda pukul sendiri, Anda lari, tidak dimatikan, maka nilainya 2. Regu penjaga pun demikian akan mendapat nilai. Bagaimana cara mendapat nilai? Bagi regu penjaga, menangkap langsung bola. Jadi bola dia ditangkap ya langsung oleh pemukul tadi. Begitu dia pukul bola bagus, melambung, dia tangkap baik itu 1 tangan maupun 2 tangan, dia tetap memperoleh nilai 1. Jadi regu yang mendapat nilai paling banyak, maka regu tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Bagaimana cara bermain kasti? Tentunya dalam permainan kasti, baik itu di lingkungan anak-anak maupun di sekolah di zaman normal, anak-anak sering melakukan permainan kasti. Biasa istilahnya tiang 1, tiang 2. Ya, aturannya pun akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang Pak jelaskan dari tadi, yaitu aturan secara
nasional ya. Sedangkan aturan secara modifikasi itu kita anak-anak Pak sering mendengar istilah tiang 1, tiang 2 dan macam-macam aturannya. Ada yang berdiri bergerak pun dia berganti dan seterusnya. Akhir kata menutupi rangkaian pertemuan singkat kita ini, Pak lebih menekankan lagi bahwa dalam proses permainan kasti ada 3 unsur gerak, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor itu bagaimana, gerak non-lokomotor itu bagaimana, dan manipulatif itu bagaimana sudah dijelaskan tadi. Dan bagaimana mengkombinasikan antara gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Tentunya sekali lagi anak-anakku, mengakhiri pertemuan kita, Pak menyampaikan agar anak-anak tetap mengikuti prokes, selalu mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan. Selamat anak-anak belajar, salam sehat, dan salam olahraga. Tetap semangat. Dan sekali lagi Pak menyampaikan bahwa ketika ada tugas, tolong anak-anak mengerjakannya. Dan jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Terlambat ataupun alasan apapun, tetap anak-anak tolong kerja dan kirim walaupun terlambat. Ada beberapa teman-teman pada tugas-tugas tentang permainan sepak bola, mereka kerja tengah malam kirim, Pak tetap menyampaikan terima kasih walaupun tengah malam Pak tetap menanti. Ya anak-anakku, mengakhiri pertemuan kita menutupinya dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran anak-anak kelas 5 tentang permainan kasti. Semoga walaupun pembicaraan kegiatan kami ini dalam waktu yang singkat, tapi kami yakin bahwa anak-anakku dapat memahami karena belas kasih dan cinta-Mu. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.